Hai, kembali lagi dengan saya Anto di channel Audio Jakarta. Kali ini saya bersama Ko Harton dari Audiotune. Halo, Gimana kok, sehat? sehat? Nah, kita mau unboxing sama review produk ya kok ya? Ya. Oke, kita langsung aja kok. Oke. Yuk. Oke, jadi gini kok, selama ini kalau saya dari AMG Home Service itu kan selalu nge-review atau pasang barang itu prosesor audio, terus kalau nge-review ya paling speaker, power, dan prosesor yang paling sering karena memang saya spesialis di bidang ini lah. Makanya semalam saya teleponin. Nah, Kami dapat prosesor ini. Nah, makanya pas koko semalam telepon saya masalah Ultima, pagi-pagi saya buru-buru tuh tadi ke sini. Saya jam 8 tuh udah siap-siap kok. Ya. Tapi sampai sini ternyata kesiangan. Ya. Gitu. Kameramen biasa aja dong. Nah, Koko kan semalam sempat bilang nih masalah Ultima. Bukan masalah tentang Ultima. Oh iya, tentang Ya. Ultima. Kalau masalah mulu kita. Berantemin aja kok. Jadi Koko bilang kan Ultima ini prosesor dengan 6 channel power dan 8 channel DSP. Betul ya. Nah, terus Koko juga sempat bilang bahwa ini ada satu kelebihan nih. Nah, tapi saya kan belum lihat nih. Saya juga belum buka kok dari tadi kok. Saya udah buka. Oh, udah ya kok. Udah. Nah, ini mau spoiler atau mau kita unboxing aja kok? Kita sekalian unboxing aja. Jadi Oke. gini, hari ini kan sebenarnya prinsipalnya adalah kita unboxing aja dulu. Karena so far kita belum ngetes ya barangnya. Jadi unboxing dulu. Kita lihat dari fisik, fitur-fiturnya bisa seperti apa. Ya. Terus nanti kita akan lihat kelengkapan kekurangannya seperti apa. Oke. Nah, dari situ nanti kita akan cross-check kembali dengan website dia. Oke. Nah, dari situ kan kita bisa ketahuan nih, sebenarnya produk ini kelebihannya apa sih secara fisik ya. Tapi nanti mungkin dilanjutkan dengan video berikutnya untuk Kita tes ya, tes software, tes dan atau review ya. tesnya seperti apa, Oke. baru ketahuan dari sana. Oke, berarti sekarang kita unboxing dan kita hanya lihat fitur secara kasat mata. Betul. Oke, dan setiap produk pasti ada kelebihan dan pasti ada kekurangan ya, Pak ya. Nggak Oke. masalah dong kita tunjukin. Nggak masalah, nggak Oke. masalah. Nah, kebetulan Ultima ini kan sebenarnya kan house brand ya. Jadi kan masih secara merek itu kan brandnya adalah brand Indonesia. Indonesia, oke. Ya. Jadi Berarti harusnya lebih kita, lebih bisa di inilah. oke, Bisa berarti kita ngomongin harus lah ya. cintailah produk-produk Indonesia ya. Ya, pakai R, jangan pakai L. Ya. Tuh, pakai R. Oke, Oke. saya langsung unboxing aja kok ya. Ya, langsung. Ini dibuka boleh kok, disobek atau Udah saya buka. oh, udah. Tenang aja, tenang aja. Saya tanggung jawab. Oke, langsung aja kok ya. Cuma secara packaging harusnya memang masih Biasa biasa aja ya, ya. karena mungkin produknya masih Ya, mungkin kalau saya bilang juga masih awal-awal lah ya. oke. Tapi ini diproduksinya tetap di luar ya kok ya. Produksinya tetap di luar negeri. Oke, jadi di dalam kotaknya ini kalau kita lihat ada satu unit Balik, Om. DSP Ultima. Ya. Oke. Tipenya DSP8 50.6 ya, Berarti 8 channel DSP dengan 6 channel power amplifier. masing-masing 50 watt ya. Ya, nanti kita pastikan lagi di Website aja. speknya ya. Nah, cuma kalau kita lihat di kotaknya ya, nih dia nggak ada manual book loh kok. Ya. Ya, Itu salah satu kekurangan yang seharusnya bisa dipenuhi oleh merek. oke. Tapi kemarin sih kata Koko nggak perlu ada manual book karena bisa cek di websitenya. Ya, cuman kan yang penting sebenarnya kan bukan itu ya. Untuk menjangkau semua dealer dan Ya. customer, end user. Seharusnya kan dia masih menyiapkan kan manual book ya. Betul. Ya mungkin itu masukan buat Ultima lah. Boleh. Nah, di sini juga ada remote loh kok. Nih, Betul. ya, ini ada remote. Nanti Jangan dipakai buat TV ya. buat AC. Nah, Setelah itu ada kabel soket untuk speaker input output itu untuk input dan output. Iya, Inputnya dan berarti 4 channel, outputnya 6 channel. 6 channel betul. Ya. Ini kabel yang ke 56. channel 56. Jadi dia dapatnya bukan plug and play ya, Bukan. Jadi nanti itu seharusnya plug and play-nya itu adalah optional. dijual terpisah ya. Betul. Oke, udah ya, kosong ya. Nih, nggak ada lagi, Masih ada dong seharusnya. nggak ada. Oh iya, Ada, ya. sorry, lewat. Nah, Nih ada
Ini seharusnya Infrared. untuk infrared input ya. Ya, jadi ini untuk koneksi ke remote ya. Ya, jadi dia harus ditempel di salah satu bagian mobil yang mana dari remote control ini akan menuju ke penerima infrared ini. Ya. Ini jadi ingat zaman dulu masang apa ya? TV TV tuner. tuner. Ya, TV tuner. Nah, Zaman dulu sering dipakai. Sekarang udah nggak zaman ya pakai TV tuner. Ya, sekarang lebih ke entertainment ya, Iya. multimedia, Android TV. Oke, ini barangnya kita siapin dulu ya kok ya sebelum kita lihat fitur-fiturnya. Kita keluarin dulu. Nah, selain nggak ada manual book, saya baru sadar loh kok. Ternyata ini juga nggak ada kabel setting. Padahal namanya prosesor kan kita pasti nyeting pakai aplikasi atau pakai Laptop. laptop. Nah, sedangkan Ultima ini kita belum lihat ya apakah bisa pakai aplikasi atau belum karena kan kita belum buka webnya ya. Tapi yang pasti sih dengan adanya soket untuk ke USB ya, Ya. untuk data, seharusnya dia untuk ke laptop bisa. Oke, setting laptop ya. Ya. Nah, ini ya. Ini untuk data cuma kita nggak dapat kabelnya dari kotaknya. Mungkin bisa jadi masukan juga ya buat Ultima bahwa itu penting karena Belum tentu setiap kabel yang sama jenisnya itu bisa dipakai ke semua prosesor. ya kalau itu saya setuju. Saya pernah dapat nih kok. Waktu itu saya pasang dua mobil Mhm. dengan dua prosesor yang berbeda, tapi soket untuk Input input datanya datanya sama. sama. Ternyata prosesor A dan B itu Nggak nggak sinkron. bisa connect loh. Betul. Itu. Jadi normally karena kabel data yang disiapkan ini sebenarnya kan standar ya. Ya. Normally dia sudah berhitung sensitivitasnya itu cukup atau enggak. Oke. Nah, ada yang bisa memakai kabel panjang, ada yang bisa hanya memakai kabel Kabel 1 pendek. meter biasanya nih, Oke, kabel ah. pendek. Nah, untuk ini kan kita belum tahu nih ya. Belum. Tapi nanti pada saat pengetesan kita akan siapkan coba dua-duanya. Oke, siap. Oke. Sekarang kita langsung lihat fiturnya aja dulu kok ya. Ya. Jadi ini kemarin di range harga berapa kok? Sekitar 4 jutaan lah ya. Oke. Untuk 4 jutaan dengan 6 channel power ya dan 8 channel prosesor cukup murah ya di kelasnya ya. Nah, karena itu kenapa saya ajak AMJ nih? Hmm. Artinya gini, prinsipal dasarnya kan AMJ ini kan bermain dengan sistem OEM nih, Betul, lebih banyak kepada OEM. 6 channel itu terkadang sangat-sangat kita butuhkan betul. untuk misalnya depan belakang atau bermain dengan three-way yang sudah ada di mobil gitu ya, atau kita bermain dengan two-way aktif di depan Ya. untuk speaker belakangnya masih bisa memakai channel 56 Betul. gitu. Jadi secara jumlah channel itu mencukupi. Iya. Ditambah lagi biasanya nih kalau bermain dengan paket-paket atau prosesor built-in M semacam ini, itu kan butuhnya kan dengan subwoofer aktif nih. Ya, server aktif. Ya, either itu di belakang kah atau di depan. Betul. Prinsipal dasarnya dengan ini seharusnya sangat-sangat mencukupi. Iya. Kalau ini sih cukup banget sih harusnya. Hmm. Karena ada beberapa produk yang serupa sih sudah ada sebelumnya kan. Betul. Cuma mungkin range harganya di 5 sampai 6 juta ya sekarang. Ya, Dan ini di bawah 5 juta ya. betul. Cukup ekonomis. Oke. Sekarang kalau kita lihat posisi ini kok. Ternyata ini bukan hanya built-in amplifier 6 channel kok. Tapi di sini inputnya aja 4 channel dan masih ada output prosesor 8 channel. Berarti si prosesor ini kok berarti bukan hanya 6 channel built-in amplifier tetapi ini bisa jadi prosesor only atau hanya kita memanfaatkan prosesornya aja. Ya. Jadi di sini itu biasanya ada fitur yang namanya input dan output. Ya. Atau yang biasanya kalau di prosesor itu namanya mixer ya. Ya. Nah, inputnya ini kan bisa kita pakai 4 channel ini. Ya. Outputnya ke 8 channel nih. Ya. Nah, kita bisa ngatur maunya masuknya dari mana, keluarnya kemana. Ya. Gitu. Nah, kelebihannya lagi adalah dari sistem yang terpisah antara amplifier dengan DSP-nya. Ya. Itu bisa dipakai hanya DSP-nya. Nah, ini dia. Ini menarik loh. Maksudnya gini, menariknya dengan harga kita ngomongnya di bawah 5 juta ya, 4 juta sekian, tapi dia bukan hanya power amplifier plus prosesor, tapi bisa jadi prosesor only dengan input channel
4 channel loh, Yes. ya kan? Nah, sedangkan yang kita tahu nih, ya, yang saya tahu maksudnya di Biasanya pasaran kan biasanya outputnya itu hanya outputnya disiapkan hanya 2 channel. ya gitu 2 channel hanya untuk ke subwoofer aja kan, subwoofer aktif atau pasif yang menggunakan monoblock kan kok. Betul. Nah, dan inputnya pun rata-rata kebanyakan Ya, 1 channel. 2 channel. Oh ya 2 channel, ada yang 4 channel, tapi Betul. umum yang saya sering tahu atau yang sering pakai itu yang 2 channel input. Ya, makanya saya bilang di range harga dia untuk Ultima ini saya rasa mumpuni ya. Secara fitur ya, Ya. karena kan kita belum ini kan. Ya, tapi Jadi- mumpuni lah. Secara fisik kita lihat seperti ini, dimensinya cukup mini, Ini ya. betul, Terus input outputnya pun juga bisa beragam. betul. Bisa kita pakai hanya DSP-nya toh, Ya, bisa kita pakai juga dengan amplifiernya 6 channel dengan harga 4 jutaan. Wow banget iya, sih. wow. Wow banget. Karena apa? Saya berpikirnya gini, kadang-kadang ya, ketika saya upgrade dengan speaker yang sedikit istilahnya yang Butuh watt lebih besar lah ya. watt lebih besar, otomatis kan saya harus tambahkan power amplifier tuh, Mm-mm. entah itu 4 channel atau 6 channel kan. Ya. Nah, biasanya kalau misalkan saya pakai yang built-in, itu udah pasti mentok kok. Dalam artian, oh udah nggak bisa lagi nih saya upgrade wattnya. Sedangkan ini kita bisa tambahkan kan, karena kan prosesornya aja kita bisa pakai tanpa harus kita menggunakan si power amplifiernya dia kan. Karena kalau kita ngomong 50 watt itu sebenarnya terbatas ya. Ya. Cukup. Menurut saya sih cukup. Cukup. Untuk harian ya, Ya. daily use itu 50 watt itu cukup. Tapi begitu kita mau upgrade ke something yang lebih mungkin lebih advance Ya. untuk speakernya, dan dia tidak akan sanggup lagi untuk mendrive di atas 50 watt itu. Ya, berarti ini cukup wow ya dengan Ya. dengan Fiturnya bagus ya. Secara fitur bagus nih ya. iya. Gitu. Jadi kalau kita ngomong dari fitur-fiturnya, input dan output high level, input dan output low level, ditambah dengan USB. Oh, ada USB Play. Oh, berarti USB Play itu Yes. makanya kenapa dikasih remote. Ya, jadi USB ini sebenarnya untuk isi lagu ya. Ya. Jadi misalnya flash disk kita isikan dengan lagu, terus dimainkan di sini. Nah, tinggal nantinya sekalian kita akan tes format apa aja yang bisa dimainkan. Nah, kalau itu setuju karena gini, yang sering ada pertanyaan yang masuk ke saya adalah itu apakah hanya bisa baca MP3? Dulu saya sempat ada nge-review juga prosesor yang bisa colok flash disk kok. Oke. Nah, itu ada pertanyaan, apakah hanya bisa MP3, WAV, ataukah bisa sampai FLAC? Gitu. Dan Nah. berapa bit yang dia bisa sanggup? Saya rasa nanti kita lanjut ke versi itu di video berikutnya nih. Jadi kita bisa ngetes beberapa format file Ya. yang mana dia akan bisa baca atau enggak. Ya, dan flash disknya juga kita berarti harus tes dong. Maksudnya dia bisa berapa giga, apakah bisa sampai hard disk eksternal atau Ya. hanya Betul. bermain di flash disk aja gitu kan. Jadi storage-nya itu bisa berapa besar. Ya, gitu. Mungkin itu nanti saya bikin video lanjutan kali ya. ya. Kali ini kita ngebahas secara kasat mata fitur yang kita tahu dengan range harga yang ditawarkan menurut saya wow. Worth it. Nah, terus di tangan saya kan ada remote nih kok. Ada remote. Nah, Di tangan saya ada prosesor. berantem aja kok. Oke. Nah, remote ini kan kalau selama ini kok biasanya DSP ini connect-nya by aplikasi untuk putar musik. Jadi kita bisa lihat folder dong. Nah, sedangkan di tangan saya ini kan remote yang tidak ada display. Berarti kita nggak bisa pakai folder ya. Maksudnya secara mungkin logika. ya, mungkin ya. Nanti kita akan tes kembali karena kan kita belum tahu nih. Artinya secara fitur umumnya itu kita bisa tahu, kita bisa baca di website. Tapi secara fitur sebenarnya yang kita harus tes lebih lanjut, baru kita bisa tahu. Apakah misalnya dia bisa connect by Bluetooth atau seperti apa, kita akan tes lebih lanjut. Iya, setuju sih. Wajib. Nah, soalnya di remote-nya sendiri itu kalau kita lihat cuma ada tombol play, maju mundur, volume min plus, BT, high, USB, Itu mode. untuk input ya. Ini untuk input. Berarti untuk BT, high dan USB ini untuk input ya, Ya. dan RCA aux. Kalau dia ada Bluetooth di situ berarti kan bisa langsung connect ke Bluetooth ya. Oh iya, berarti ini juga sudah tertanam Bluetooth musik ya. Seharusnya ya. Iya, soalnya di sini ada BT ya. Tapi nanti kita cek lebih lanjut. Oke, nanti waktu ini kita tes lagi. Terus kita bahas kabel nih kok. Berarti selain kabel ini,
kita bisa beli terpisah, yaitu Nah, opsionalnya itu kayaknya kita bisa lihat dari ya, website ya. saya coba masuk ke websitenya ya, karena Hmm. kemarin juga katanya semua bisa dicek di website, yaitu ultimasound.id ya. Ultimasound.id. Ya, yang kita review sekarang adalah DSP 850.6. 6. Oke, kita langsung lihat fitur yang ditawarkan. Untuk kabel itu dia siapkan terpisah ya, Iya. dijual secara terpisah. Ini ya. Ini ada Honda, Toyota, Suzuki, Mitsubishi, dan Nissan. Ini Betul. mobil Jepang umum ya, Umum ya, umum. mobil umum ya. Sekarang kita lihat lagi fitur yang ditawarkan. Wow, 31 band equalizer loh kok. Yes. Saya kemarin sempat jual produk, harganya mirip-mirip. Mm-mm. Itu cuma 10 band loh. Ini 31 band loh. Makanya harusnya sih secara harga sih dia sangat-sangat ekonomis ya. Ya. Ekonomis banget. Terus dilengkapi juga dengan low input, tadi sudah kita bahas ya. Hmm. Ada 4 channel input. Terus untuk setting, oh ternyata setting dia nggak bisa, produk ini belum bisa pakai Android atau iOS ya. ya, jadi baru compatible dengan Windows XP sampai dengan Windows 10. Oke, based on spek yang kita lihat di website seharusnya hanya dengan laptop. Ya, dengan Tapi laptop. nanti kita akan coba sekalian tes dengan Bluetooth-nya apakah ada aplikasi yang bisa masuk ke situ atau enggak. Nanti itu mungkin waktu kita ngetes ya. Yes. Di universal cable socket itu tadi yang sudah ada bawaan, terus setelah itu USB port bisa langsung lagu dari flash disk. Nah ini yang tadi kita bahas ya. Tinggal nanti kita tes bisa Tapi pakai. kemungkinannya kalau kita lihat dari remote controlnya seperti ini ya, dia kan hanya ada play, forward, dan reverse. Ya. Artinya tidak ada naik folder, turun folder. Iya betul, nggak ada. Ya, jadi kemungkinannya adalah dia cuma bisa dengan folder dari awal sudah langsung dengan lagu. Ya berarti tinggal maju atau mundur. Betul. Itu aja. Tapi kalau ada Bluetooth-nya sih aman ya. Kita pakai handphone Aman. aja udah bisa. Iya. Lagian kan biasanya pengalaman saya di lapangan pun jarang kok orang memakai USB-nya, pasti mereka lebih cenderung suka smartphone. pakai smartphone atau dari head unit. Ya. Karena mereka bisa langsung touchscreen kan kalau Ya, di tapi head ini kan bisa jadi opsional juga nih buat yang head unitnya rusak. iya betul. Nah, ya kan? Atau mobil-mobil yang belum ada flash disk. Kan ada beberapa mobil yang belum bisa flash disk dan head Tidak unitnya bisa diganti. nggak bisa diganti. Nah, ini Ini cukup opsional menarik loh. bagus sih. Cukup menarik loh. Nah, nanti mungkin kita tinggal hidupin aja nanti ya, Pak ya. Kita Betul. tes secara suara, tapi kalau secara fitur ini Overall cakep. cakep loh, menarik. Apalagi harganya kok. Yes. Nah, terus Fitur Koko kan apa lagi yang lebih paham nih, maksudnya dengan dengan kualitas. Nah, menurut Koko nih, bodinya ini menarik gak sih? Terlihat murah atau terlihat mewah gitu? Cukup lah ya. Kalau saya bilang dengan harga yang ekonomis itu seharusnya dengan kondisi yang ada seperti ini, itu ya, seharusnya cukup, sangat-sangat cukup. Memang kalau menurut saya dia bukan di kelas atas, dan dari kasat mata kita lihat itu ini sebenarnya sablonan. Iya. Dan ini sepertinya teflon akrilik yang mungkin ada tulisan tipe ya di sini Iya, ya. betul. Kalau Ini ada dikit. nih. Jadi menurut saya sih ini kayak paket ekonomis Iya. yang Iyalah harga segitu kok. saya rasa masuk akal untuk dipakai untuk di daily use. Ya. Fitur-fitur lainnya masih ada di sini. Masih ada nih. Untuk IR, Oh, yang ini ya. infrarednya. Ini untuk USB data. Tadi untuk setting. Ya. Nah, ini ada model dan DSP switch. Ya. Selektor. Kemungkinan karena ini juga saya belum coba. Ini untuk kabel channel 5 dan 6. Oke, yang ini ya. Ya, betul, soket yang kecil ya. Terus ini kemungkinan adalah satu tombol ini kemungkinan untuk reset. Kemungkinan. Ya. Tapi Tapi kita belum akan coba tes. Satu lagi adalah DSP bypass. Jadi fungsi ini sebenarnya paling enak untuk show. Dalam arti installer itu bisa memperlihatkan kalau misalnya ini sebelum dan setelahnya. Ya, berarti sebelum di Memakai tuning. DSP dan setelah memakai DSP. Oke. Keren. Gitu. Dan watt yang ditawarkan pun juga berarti dia 6 channelnya ini semuanya 50 watt ya. 50 watt. Dia tidak ada perbedaan 4 channel sekian, channel 5-6-nya sekian nggak ada. Jadi Nggak ada. dia rata 50 watt kali 6 gitu Ya, aja ya. jadi jangan pakai untuk angkat subwoofer. Meleduk. Ya, takutnya Keluar jin ya. itu aja.
Jinnya lagi megang kamera kok. Oke, berarti secara fitur kita udah jelasin semua dan menurut kita atau menurut Koko dengan harga segitu, oke? Dengan fitur segitu, dengan harga segitu, semuanya segitu aman ya, aman. Tinggal kita melakukan pengetesan lebih lanjut. Suara, software ada masalah atau enggak nanti di video Mas Anto berikutnya. Oke, mungkin saya juga mau ngetes karena kebetulan nanti saya ada beberapa pemasangan, mungkin bisa saya coba untuk tawarkan produk ini ya, karena secara fitur emang penasaran sih kok, penasaran karena gila loh sampai ada fitur-fitur yang di kelasnya, maksudnya kita ngomong bukan secara range harga, tetapi secara fitur itu di kelasnya. Ini termasuk tinggi dengan harga yang rendah gitu loh. Jadi penasaran aja, ingin cepat-cepat kita coba. Oke, mungkin udah cukup ya penjelasannya. Cukup jelas mungkin juga, atau ada yang masih mau ditambahkan lagi? Enggak sih, cukup ya. Cukup ya. Jadi tinggal nanti kita tes bagaimana hasilnya. Kalau bagus, ini bisa cukup menggoncang pasar loh ini. Ya, kita lihat nanti setelah hasil tes baru kita bisa tahu Iya, ya. karena harganya aduh gila loh. 4 jutaan ya, bukan 4 juta pas tapi kan. 4 juta kecil lah ya. Iya. Ya, oke lah. Maksudnya sekarang soalnya rata-rata udah 5-6 juta. Ya, betul. Oke, mungkin di belakang saya juga, di belakang kita ya, kita udah siapin, mungkin nanti next kita mau review kok. Betul. Ini semua produk-produk baru. Jadi sebenarnya Venom juga ada ngeluarin software 4.8. Ini 2021 punya ya produknya. Baru aja keluar. Oh ya, baru. Ini sekarang tanggal 27 bulan Mei. Ini baru aja Baru keluar berarti di ya. hari Senin ya. Berarti ini produk 2021 ya. Nah, ini ada Wave nih kok. Betul. Bisa dijelaskan kok masalah Wave? Kalau untuk Wave ini sendiri kan normally kan awal bermain di Indonesia itu kelihatannya banyak bermain di OEM nih. Berarti mirip pesaingnya dong? Ya, lebih kepada plug and play lah ya. Iya, maksudnya Kalau di Wave ini. kalau maaf ya, yang saya tahu nih kok, kalau di Indonesia tuh yang bermain benar-benar OEM plug and play itu kan ada Venom, Exodus. Betul. Ada beberapa merek lah ya. Oh Bukan hanya iya, Venom. ada juga ya. Ada masih ada merek lain di luar Venom, tapi untuk Yang maksudnya yang benar-benar boom itu kan Venom top player memang Venom itu sangat boosting di Exodus. Ya, Exodus kan. Nah, Jadi, itu juga Wave. sempat kok ada di video saya kok. Betul. Ada di video saya. Nah, Nanti bisa dilihat lah. di nah video. berarti yang Wave ini nanti dia arahnya ke OEM juga. Sebenarnya Wave ini masuk ke Indonesia ini juga bermainnya awalnya di OEM, di plug and play. Tapi dia juga menyiapkan beberapa line up yang bermain di Universal. Tapi ini only speaker kan? Yang ada di sini speaker. Jadi speaker memang dibuat khusus untuk mobil misalnya Honda atau Toyota gitu ya. Betul. Oke. Ya itu tapi ini sekarang kan versi Universal nih. Oh ini versi universalnya. Universal. Terus masih ada lagi nanti dengan dia punya subwoofer aktif. Subwoofer aktifnya ban serep juga atau Ban serep ada, untuk di underseat juga ada. cukup komplit juga ya? Komplit. Ditambah lagi dia masih punya juga prosesor M. Oh ada. Ada di SPM juga dia ada. Tuh, jadi Tapi ya, sudah masuk ke Indonesia juga. setahu saya sudah ya. Cuman ini sementara ini yang dapat barang ini kan untuk kita bisa review untuk speakernya dulu. Untuk speakernya ya. Oke. Terus ini ada Vin 10E. Ini subwoofer 10 in ya kok ya? Betul. Ini subwoofer Venom Inferno tipe tertinggi 10 inci. Ini 2021 juga keluar. 2021. Oke, keren ya ini. Nah, ini Reverb. Nah, Reverb saya di video saya kemarin gila-gilaan saya ini review Reverb ternyata udah keluar lagi aja. Udah. M series itu tipe terbaru yang baru keluar juga 2021. Jadi nanti bisa Mas Anto cek untuk di review kembali. Bisa kasih bocoran kok kira-kira ini speaker di kelas kayak R series atau di atasnya atau di bawahnya? Kelihatannya dari Reverb sendiri ini melihatnya lebih kepada flagship. Oh, Jadi berarti ini seri adalah- premium Ya, dong. seri atasnya, seri tingginya. Jadi dia memakai Konus dan dome daripada Twitternya itu adalah jenisnya adalah metal dome dan metal Konus. Prinsipal dasarnya dia mencari pasar di area two-way dan three-way di situ. Oke, keren loh. Keren ya. Nah, boleh nggak tahu bocoran harganya gitu? Belum. Untuk reverb akustik ini setahu saya di kisaran 8 jutaan ya. 8 jutaan untuk two-way-nya. Untuk three-way-nya itu Masih di masuk kisaran akal loh.
Karena di kelas premium itu pasti setahu saya itu di atas 10 kok. Betul, betul. Ini dia bermain di 8 jutaan. Di kelas 3-way-nya itu bermain di kisaran harga sekitar 11 jutaan ya. Masuk akal. 11 jutaan. Boleh, berarti next boleh kita review Boleh, lagi ya, boleh. Nanti Boleh buat temenin Mas Anto review. Kalau perlu saya temenin. Kalau nggak perlu saya temenin, nanti kameramennya akan temenin. Bahaya kameranya kok. Oke, teman-teman, saya rasa cukup untuk review dan mengulas produk dari Ultima ya. Dan nanti next kita akan nge-review juga produk-produk baru 2021 dari berbagai brand. Saya rasa video saya cukup. Apabila ada saran dan kritik, langsung di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya juga terima kasih sudah ditemenin sama Clarton dari Audiotune. Jangan lupa ikutin terus videonya Audio Jakarta.